Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel saya, channel Oisel. Dan teman-teman jangan lupa aktifkan icon lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan video-video terbaru dari saya. Nah, jadi teman-teman yang punya rumah yang baru-baru dibuat, khususnya yang punya rumah kayu, ini ada tips buat teman-teman agar rumahnya tidak goyang. Jadi teman-teman, walaupun rumah baru dibuat, itu juga harus diperhatikan agar rumahnya tetap kuat, tidak goyang apabila kita naiki. Apalagi kalau banyak orang yang naik rumah kita, jangan kita mengatakan pasti ini kuat karena rumah kita rumah yang baru dibuat. Jadi teman-teman semua, ini cara agar rumah kita itu kuat, tidak goyang apabila dinaiki walaupun banyak orang yang naik. Jadi tiap bulannya itu, kalau bisa tiap bulan, kalau tidak sempat tiap bulan, per triwulan atau per 6 bulan. Nah, jadi teman-teman, kita harus merapatkan. Kalau di sini di kita sebagai orang Bugis namanya ini palacak bola. Jadi kita harus merapatkan dengan ini, dengan palu, setiap, kalau bisa per bulan, atau 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Jadi ini kita harus secara berkala begitu tadi, sampai nantinya ini palacak bola atau penyangga, kalau tidak salah penyangga tiang rumah sampai tembus ke sebelah sini. Iya, begitu. Jadi tiap selalu berkala kita merapatkan dengan palu. Jangan juga terlalu dipaksa teman-teman apabila kita memukulnya, merapatkannya. Jadi sesuai dengan perasaan saja, jangan terlalu dipaksa. Jadi nanti kalau bulan berikutnya atau per 3 bulan atau per 6 bulan berikutnya dirapatkan lagi. Jadi harus bertahap ya teman-teman, jangan sekaligus kita langsung ingin dipaksa begitu, ini yang menyangga atau palacak bolanya. Nah teman-teman, silahkan lihat video selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, inilah prosesnya. Nah, jadi teman-teman jangan dipukul paksa. Jadi itu harus kita juga hati-hati. Nah, selanjutnya yang ini. Nah, jadi saya informasikan lagi, jadi di sini yang menyangga atau palacak bola ini nantinya tembus ke sini. Tapi kita harus selalu
eh, merapatkannya itu setiap per bulan atau per 3 bulan ataupun per 6 bulan. Jangan dipaksa ya teman-teman, jadi harus bertahap. Jadi saya informasikan lagi teman-teman, ini di daerah rumah atas juga kemarin saya sudah merapatkannya di bawah. Teman-teman, di bawah rumah saya sudah juga saya rapatkan kemarin yang menyangga atau penyangga tiangnya, atau kalau di sini namanya palecak bola. Ini dia teman-teman. Jadi ini sudah rapat. Jadi saya lakukan lagi itu sekitar bisa 1 bulan ke depan, bisa 3 bulan ke depan, bisa juga 6 bulan sampai palecaknya ini tembus ke sini. Ini dia sudah mulai. Jadi nanti berikutnya itu ini dia contohnya. Teman-teman, ini sudah mulai kelihatan penyangganya, penyangga tiangnya. Itu dia. Ini sudah mulai kelihatan. Jadi nanti berikutnya saya rapatkan lagi bulan-bulan berikutnya, karena alasannya kayu yang tiang yang ini, kayunya ini kan memang masih belum kering, masih agak-agak basah ya. Jadi memang itu kayu atau tiangnya ini kedepannya itu memang mengering, jadi agak membuat kayu ini makin agak melebar di sini lubangnya. Jadi itu yang membuat kita harus selalu merapatkan penyangganya. Nah, itu alasannya teman-teman. Jadi kita pindah lagi ke atas, kita lihat lagi, kita rapatkan di bagian atas. Jadi semua harus dirapatkan, baik itu di bawah rumah ataupun yang di atas, supaya rumah kita kuat. Jadi saya informasikan juga teman-teman, ini kita lakukan karena kita baru-baru saja membuat rumah ini. Itu kalau sudah rumah kita sudah bertahun-tahun itu sudah tidak perlu dilakukan, karena rumah kita sudah kuat, sudah rapat, karena kita sudah merapatkan yang menyangganya atau palecak bolanya kalau orang Bugis bilang. Nah teman-teman, di sini di bagian ruang tamu lagi saya ingin rapatkan palecaknya atau yang menyangga antara tiang dengan kayu yang ini. Jadi kita mulai saja di bagian sini. Di sebelah sini juga. Jadi semua itu harus kita rapatkan, kita pukul, tapi jangan terlalu juga dipukul karena bisa merusak palecaknya atau yang menyangganya. Jadi kita pindah lagi di sini.
Nah, jadi teman-teman, apabila teman-teman melakukan hal seperti ini, saya harapkan teman-teman harus berhati-hati. Jangan sampai teman-teman terjatuh seperti saya kemarin. Saya terjatuh dari kursi di bawah rumah. Maksudnya, waktu saya merapatkan khusus di bawah rumah, saya jatuh dari kursi. Jadi harus juga teman-teman berhati-hati untuk merapatkan penyangga kayunya. Nah teman-teman, kita pindah lagi ke ruangan selanjutnya. Yang ini. Nah, jadi teman-teman kalau sudah palacanya sudah rapat, memang tidak usah dipukul, tidak usah lebih dirapatkan lagi. Itu kalau hanya dilakukan kalau palacanya ini goyang atau tidak rapat di tiangnya. Nah, selanjutnya yang itu lagi. Nah, teman-teman, di sebelah sini lagi di kamar. Nah, ambil kursi. Di sebelah sini lagi. Ya. Bantalnya jatuh guys, jadi selanjutnya di sini lagi kita rapatkan palaca. Nah teman-teman, di selanjutnya di bagian dapur kita akan rapatkan lagi. Kita pukul di sebelah sini lagi.
Jadi kita harus selalu berhati-hati. Ya. Nah teman-teman, di sebelah situ tadi ada yang tidak bisa saya pukul dengan palu karena ada yang menghalangi. Nanti saya pikir nanti caranya itu bagaimana. Jadi kita pindah saja dulu ke yang berikutnya, yang di sini. Kita langsung saja naik di sini. Selanjutnya di sebelah situ. Nah teman-teman, tinggal di sebelah sini di kamar. Sini. Oh, di sini nanti, di sini saya lupa tadi, sebentar saya ini. Jadi kita pindah saja di sebelah sini.
Nah, itulah teman-teman cara agar rumah kita yang baru kita buat, yang baru kita bangun, khususnya yang rumah kayu atau rumah bugis, agar tidak goyang. Itulah tadi caranya. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa video ini di like, share, komen, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan capek.